Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lijalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya, sehingga jikalau sekiranya kita ingin menghitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau sekiranya kalian ingin menghitung nikmat yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat tersebut. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada pemimpin kita, pejuang kita, suri tauladan kita yang patut kita cintai melebihi diri kita sendiri, yang patut kita cintai melebihi dunia dan segala isinya, yang patut kita cintai melebihi kedua orang tua kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah sehingga kita masih dapat merasakan indahnya dan manisnya Islam hingga detik ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia ini bukanlah semata-mata hanya untuk mementingkan urusan duniawi, sebab urusan akhirat adalah yang lebih penting. Kehidupan kita di dunia ini dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh usia, dan kelak pada akhirnya kita akan kembali ke alam yang tiada batas waktunya. Semua amal perbuatan kita selama di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya, karena amal perbuatan tersebut merupakan tabungan di akhirat kita kelak. Kebahagiaan dunia dapat diperoleh melalui kerja keras dan usaha, dan dapat kita nikmati hasilnya selama kita hidup, baik itu berwujud materi kebendaan, harta, maupun yang hanya dirasakan oleh perasaan batin. Namun sebaliknya, kebahagiaan akhirat tidak nampak sekarang, namun dapat dicapai dengan jalan mengikhlaskan diri dalam ibadah khusyuk, dalam salat, serta menjauhi semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika suara azan berkumandang untuk menyeru kepada manusia untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila suara azan itu masuk ke dalam hati orang yang benar-benar beriman, maka spontan hatinya akan bergetar dan takut, terbayang akan kemahabesaran dan maha kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hati yang penuh takut dan ikhlas, ia penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia rela meninggalkan seluruh aktivitas duniawinya hanya untuk memenuhi dan sujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya, dan tidaklah mereka disuruh kecuali agar supaya mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan agar supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Pemirsa yang saya doakan, semoga kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sekali dengan orang yang jauh dari hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Suara azan dianggap sebagai suara yang biasa saja. Gema azan tak sedikit pun mengetuk pintu hatinya. Ibarat kata, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tanpa memberikan kesan dan bekas sedikit pun juga pada hatinya. Telinganya sudah tuli dengan suara azan, mata hatinya sudah buta dengan seruan azan. Begitulah hati orang yang sudah tertutup dari inayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Menyanyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sombong bukan hanya orang yang memamerkan kekayaan, bukan pula orang yang membanggakan jabatan dan sebagainya. Akan tetapi jamaah sekalian, orang yang tidak mengerjakan salat pun bisa dikatakan orang yang paling sombong. Mengapa tidak, jamaah sekalian? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dirinya dari segumpal darah dan daging hingga menjadi manusia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata li dzikri." Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat dengan tujuan mengingatnya. Karena dengan salatlah kita mencoba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita, dan ini pun adalah kewajiban kita bagi seorang muslim. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini, maka merupakan kewajiban kita untuk mengabdi dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan salat 5 waktu dalam sehari semalam sebagai tanda pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang orang yang tidak mengerjakan salat itu bukan tidak tahu bahwa salat adalah tiang agama. Bahkan mungkin orang itu pun tahu bahwa salat bisa mencegah dari kejahatan dan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Sungguh salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sedangkan mengingat Allah Subhanahu wa taala sangat besar manfaatnya. Allah tahu apa yang kamu perbuat. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim
wa ulaika humul muflihun. Yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yakin terhadap adanya hari akhirat, merekalah orang-orang yang berjalan di atas pimpinan Tuhannya. Merekalah orang-orang yang berjaya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, apakah pendapat kalian jikalau sekiranya di depan pintu rumah kalian ada sungai yang kalian mandi padanya tiap hari 5 kali sehari? Adakah kotoran yang akan masih tinggal di badan kalian?" Maka dengan serentak para sahabat menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Maka begitu juga perumpamaan salat 5 waktu. Ketika kita melaksanakan salat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengangkat noda-noda dosa yang ada pada diri kita." Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.